Bagi kamu yang mengincar passive income, selain dari deposito dan dari dividen saham, ini ada salah satu pilihan passive income yang berasal dari kripto, namanya staking. Staking pada dasarnya adalah salah satu strategi berinvestasi di kripto dan akhirnya menjadi pilihan para investor kripto untuk mendapatkan passive income di tengah kondisi pasar yang minim pergerakan. Hanya dengan mengunci token yang dimiliki pada periode waktu tertentu, investor akan mendapatkan reward atau imbalan. Skemanya hampir mirip dengan deposito di bank. Apa itu staking? Staking adalah sebuah proses di mana investor menyimpan asetnya ke dompet digital untuk mendukung proses validasi transaksi sebuah jaringan proof of stake atau POS. Secara sederhana, konsep staking mirip dengan deposito, yakni aset yang dimiliki investor akan dikunci pada periode waktu tertentu. Tapi, beberapa layanan staking memungkinkan pengguna untuk menarik dananya sewaktu-waktu. Nantinya, investor akan mendapat imbal hasil berupa bunga dari aset yang dikunci tadi setiap harinya. Sementara untuk besaran imbal hasilnya, tergantung dari masing-masing aset. Dengan staking, pada dasarnya kamu mengunci aset kripto untuk berpartisipasi dalam menjalankan blockchain dan memastikan keamanannya. Proses ini dilakukan pada blockchain yang menggunakan mekanisme konsensus proof of stake, seperti contohnya Ethereum, Solana, Cardano, dan Cosmos. Kini, terdapat juga mekanisme staking baru, yakni Liquid Staking Derivatives atau LIS. Ia merupakan protokol yang memungkinkan pengguna memperoleh likuiditas dari aset yang dipertaruhkan dan memanfaatkannya dalam aplikasi DeFi lain untuk menambah keuntungan. Bagaimana cara kerja staking kripto? Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, blockchain dengan mekanisme Proof of Work membutuhkan energi untuk menambahkan blok baru ke dalam blockchain. Sedangkan Proof of Stake menghasilkan atau menvalidasi blok baru melalui proses staking. Staking mengharuskan validator atau stakers untuk mengunci token mereka dan mereka akan dipilih acak oleh protokol dengan interval tertentu untuk membuat blok baru. Biasanya, para staker yang mempertaruhkan koin mereka dalam jumlah yang lebih besar memiliki peluang lebih tinggi untuk dipilih sebagai validator. Berbeda dengan Proof of Work di mana semua orang bisa menambang token asalkan mereka memiliki mesin mining dan mesin tersebut bisa menjalankan proses hashing. Validator Proof of Stake dipilih berdasarkan jumlah koin yang dipertaruhkan. Stake-nya apabila validator gagal untuk menjaga keamanan jaringan, maka validator memiliki resiko kehilangan jumlah koin yang telah dipertaruhkan. Namun apabila validator berhasil menjaga keamanan jaringan, maka validator akan mendapatkan hadiah berupa token. Jika kamu tertarik mencoba layanan staking, kamu bisa mencobanya di platform perdagangan kripto, seperti Pintu. Di situ mereka menghadirkan fitur staking PTU yang memungkinkan pengguna untuk memperoleh berbagai imbalan dengan mengunci aset di PTU di Pintu. Semakin besar jumlah PTU yang di-stake, maka semakin besar juga imbalan yang bisa didapat. Sebagai contoh, jika melakukan staking sebanyak 100 token PTU, maka kamu akan mendapatkan APR sebesar 7% yang akan kamu terima setiap harinya. Bagaimana menghitung imbalan staking? Setiap blockchain memiliki cara yang berbeda dalam menghitung imbalan atas staking. Beberapa blockchain menggunakan metode berdasarkan blok per blok. Namun, secara umum terdapat beberapa faktor yang dapat kita perhatikan dalam menghitung imbalan staking antara lain. 1. Berapa banyak token yang dipertaruhkan oleh validator? 2. Berapa lama validator telah aktif mempertaruhkan koinnya? 3. Berapa banyak token yang dipertaruhkan di jaringan secara total? 4. Tingkat inflasi. Untuk beberapa jaringan lain, staking reward ditentukan dengan persentase tetap. Imbalan ini didistribusikan ke validator dan karena koin bertambah, maka akan mendorong pengguna untuk membelanjakan koin mereka daripada menyimpan koin tersebut. Jadwal hadiah staking pun dapat diprediksi karena penentuan validator juga dapat diprediksi berdasarkan peluang probabilistik. Sebagai contoh di dalam jaringan Cardano, hadiah staking akan didapat setiap akhir epoch yang biasanya berlangsung selama 5 hari. Apa itu staking pool? Staking pool adalah sekelompok pemegang token yang menggabungkan koin mereka yang di-stake untuk meningkatkan peluang mereka memvalidasi blok dan menerima hadiah. Mereka menggabungkan kekuatan taruhan mereka dan membagikan hadiah secara proporsional berdasarkan kontribusi mereka. Staking pool lebih berguna untuk investor retail yang tidak memiliki dana yang cukup atau sumber daya yang cukup. Sebagai contoh, untuk menjadi validator ETH diperlukan 32 ETH. Bagi kebanyakan investor retail, mempunyai 32 ETH tentu merupakan hal yang berat.
Dengan bergabung di staking pool, investor retail tetap bisa staking dan mendapatkan imbalan ETH, namun dengan nominal yang lebih rendah. Pada akhirnya, staking pool dapat memberikan fleksibilitas kepada staker. Layaknya staking pada umumnya, staking pool juga memberlakukan sistem penguncian token dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, staking pool juga memiliki waktu yang ditetapkan oleh protokol kapan staking dapat ditarik atau dilepas. Namun, bergabung pada staking pool tidaklah gratis. Hal ini sejalan dengan operator staking pool yang mengeluarkan berbagai biaya operasional terkait dengan pemeliharaan, biaya pengoperasian server, hosting situs web, dan perangkat keras. Sehingga apabila kamu bergabung dengan staking pool, maka ada biaya yang harus kamu bayarkan kepada operator. Presentase biaya yang dibayarkan kepada operator ini disebut sebagai biaya stake pool. Bagaimana cara melakukan staking? Untuk memulai staking, kamu harus mempunyai token yang akan di-stake terlebih dahulu. Bagi kamu yang ingin staking secara praktis, bisa melakukannya melalui aplikasi staking kripto, contohnya seperti Pintu. Staking kripto di Pintu tak hanya memberikan keuntungan dalam bentuk APR, namun juga benefit lain dalam bentuk voucher belanja dan berbagai promo menarik lainnya. Sementara jika kamu baru memulai staking dan tidak memiliki dana yang besar, sangat disarankan untuk kamu bergabung dengan staking pool. Untuk memulai staking pool, maka pertama-tama kamu harus mengunduh dompet yang memungkinkan kamu untuk melakukan staking. Sebagai contoh, 1. Solana menggunakan Solflare. 2. Cardano menggunakan Daedalus Wallet. Kamu akan diminta untuk mentransfer sejumlah token ke dalam dompet tersebut. Lalu kamu bisa memilih validator untuk mendelegasikan token kamu. Sebelum memilih validator, sebaiknya kamu melakukan riset untuk memilih validator terbaik sesuai dengan kebutuhan kamu. Kamu bisa mempertimbangkan berbagai aspek seperti biaya operator, peringkat dan kinerja staking pool, transparansi, dan sebagainya. Apa keuntungan melakukan staking bagi investor? Keuntungan utama melakukan staking adalah mendapatkan tambahan imbalan. Staking dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pendapatan pasif bagi investor secara jangka panjang. Terlebih ketika melakukan staking, investor tidak perlu melakukan apapun. Hanya perlu memilih jaringan, kemudian imbal hasil akan datang dengan sendirinya. Dari sisi imbalan, APY yang ditawarkan staking juga cukup menarik. Saat ini, APY dari staking token SOL adalah sekitar 6,3%. Selain itu, staking memiliki manfaat tambahan untuk berkontribusi pada keamanan dan efisiensi proyek blockchain yang kamu dukung. Dengan mempertaruhkan sebagian dana, kamu membuat blockchain lebih tahan terhadap serangan dan memperkuat kemampuannya untuk memproses transaksi. Apa risiko staking? Risiko utama dari staking adalah adanya peretasan pada jaringan blockchain. Jika ini terjadi, maka seluruh aset yang sedang di-staking dapat dicuri oleh peretas. Risiko berikutnya adalah volatilitas harga aset kripto. Ketika harga aset yang di-staking turun dalam, nilai dari imbal hasil dari token serupa juga turun mengikuti fluktuasi pasar. Di satu sisi, penguncian aset pada periode waktu tertentu membuat investor tidak bisa melakukan cut loss ketika harga turun tajam. Demikian pembahasan kali ini mengenai strategi staking pada investasi kripto sebagai salah satu pilihan berinvestasi, khususnya bagi kamu yang mengincar passive income. Selamat berinvestasi dan semoga investasi kamu selalu menguntungkan. Share video ini dan beri komentar tentang pengalaman kamu berinvestasi kripto. Jangan lupa subscribe channel ini dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.